Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sehat dan senang sekali bisa berjumpa pada hari ini Selasa 3 Juni 2025. Kita masih memasuki pembahasan seminggu bersama runtuhnya tembok Yeriko dan hari ini adalah hari yang ketiga dengan judul Tuhan tidak pernah acak. Firman Tuhan kita ambil dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Runtuhnya tembok Yeriko yang dianggap tidak ilmiah sering membuat orang apatis merendahkan Tuhan. Perintah Tuhan untuk Yosua dan bangsa Israel itu acak, tidak berpola. Demikian kata mereka. Tidak, Tuhan tidak pernah acak. Setiap perintah Tuhan untuk dilakukan umatnya mengandung tujuannya masing-masing. Termasuk dalam kisah runtuhnya tembok Yeriko ini. Kita akan melihat dua hal berikut. Mengelilingi tembok Yeriko, perintah Tuhan yang pertama adalah mengelilingi tembok Yeriko. Orang Israel berbaris mengelilingi tembok Yeriko sebelum menaklukkan kota itu. Karena Tuhan memerintahkan mereka untuk melakukannya sebagai ujian iman. Mereka disuruh mengelilingi tembok Yeriko tidak hanya 1 kali, tetapi 13 kali. Kalau mereka tidak beriman, maka mereka akan berhenti mengelilingi tembok Yeriko sebelum selesai. Menarik lagi bahwa itu tidak dilakukan dalam sehari, tetapi dalam 7 hari. Semakin kelihatan bahwa Tuhan sedang menguji iman mereka. Karena tampaknya tidak masuk akal dan tidak efektif dari sudut pandang manusia. Tindakan mengelilingi tembok Yeriko dapat diartikan sebagai tanda pengepungan dan kekalahan total Yeriko. Kehadiran bangsa Israel yang terus-menerus di sekitar Yeriko mungkin telah menimbulkan rasa takut dan kebingungan di antara penduduk karena mereka menyaksikan taktik yang tidak biasa ini tanpa adanya agresi yang nyata. Dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak acak. Ada tujuan di setiap langkah yang akan diambil bangsa Israel. Runtuhnya tembok Yeriko di akhir dari bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko, mereka bersorak dengan suara nyaring. Sorak-sorai itu memiliki makna ganda. Itu adalah seruan perang atau teriakan tanda bahaya. Bisa dibaca dari Hakim-Hakim 7 ayat 20-21, 1 Samuel 17 ayat 52, Yesaya 42 ayat 13, 2 Tawarik 13 ayat yang ke-15. Tetapi itu juga merupakan seruan pujian yang antusias kepada Tuhan. Bisa dibaca dari Ezra 3 ayat 11-13, Mazmur 95 ayat 1-2, Mazmur 98 ayat 4-6, Mazmur 100 ayat yang pertama. Dengan meneriakan sorak-sorai seperti itu, bangsa Israel pada saat yang sama menyuarakan sorak perang yang membuat takut penduduk Yeriko dan juga memuji Tuhan atas kemenangan yang Ia berikan kepada mereka. Dan kemudian dilanjutkan dengan runtuhnya tembok Yeriko, di mana ini memperlihatkan kuasa Tuhan. Sebab bagaimana mungkin tembok yang setebal dan setinggi itu runtuh hanya dengan teriakan manusia? Jelas bahwa ini adalah kuasa Tuhan. Kita menemukan sebuah tujuan Tuhan dari bagian kedua ini. Sehingga tidak benar kalau kita mengatakan bahwa Tuhan bekerja secara acak. Jika Tuhan memiliki tujuan seperti itu dalam membantu orang Israel mengklaim kota Yeriko, maka kita dapat yakin bahwa Tuhan juga memiliki tujuan dalam setiap kehidupan kita. Naik turunnya kehidupan mungkin terasa tak terduga dan mengejutkan kita. Tetapi Tuhan tahu apa yang akan datang dan akan membuat yang terbaik dari semua keadaan bagi mereka yang mengasihinya. Roma 8 ayat 28.
kata-kata bijak hari ini, di setiap bagian kehidupan kita ada tujuan Tuhan. Maka jadilah peka dan jangan mengeluh. Bapak Ibu, mari kita akan berdoa. Tuhan, jadikan aku tenang supaya aku dapat memahami tujuan-Mu dalam setiap langkah kehidupanku, sehingga aku tidak mudah mengeluh. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kami senang renungan ini menjadi berkat untuk Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.